Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Was-sunnatu ay yuftira ala rutabat qabla as-salah. Sunnahnya supaya berbuka puasa itu memakai beberapa butir kurma sebelum sholat. Kurma basah kalau ada. Wa illa fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma yang basah, maka disunnahkan berbuka itu memakai beberapa butir kurma kering. Ya, kurma kering. Dan di kita sekarang ini kurma basah ada, cuma agak mahal harganya. Kurma kering banyak, ya. Jadi sunnahnya berbuka memakai beberapa butir kurma yang basah. Kalau tidak ada maka memakai beberapa butir kurma yang kering sebelum kita sholat. Wa illa syariba ma'an. Dan kalau tidak ada kurma maka dia minum air. Jadi dia batalkan puasanya itu, maksudnya dia berbuka memakai air lebih dulu. Baru dia beranjak untuk menuju sholatnya. Nanti setelah sholat baru dia makan. Ini sunnahnya. Tapi seandainya seseorang ya tidak seperti itu, maunya makan duluan misalnya, bolehkah? Boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Tapi maksudnya ini kenapa disegerakan? Supaya jangan terlambat daripada sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian usulul muftirat yang membatalkan puasa pada dasarnya itu ada 3. Al-aklu wasyurbu wal jima'u. Pertama itu makan, yang kedua itu minum, yang ketiga berhubungan suami istri. Ini pada dasarnya yang membatalkan puasa, menjadi usulnya, menjadi dasarnya, yang 3 ini saja. Namun kemudian dimasukkan atau dikategorikan masuk ke dalam yang 3 ini beberapa hal. Mana misalnya ta'ammudul qaid, sengaja muntah. Ya. Dia masukkan jarinya ke mulutnya, langsung dia muntahkan si perutnya. Nah, itu membatalkan puasa kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, karena kebetulan dia puasa pening kepalanya, di awal-awal puasa dia pening dia punya kepala, akhirnya muntah dia, maka tidak membatalkan puasanya karena dia tidak sengaja. Yang sengaja mengeluarkan muntah, ya sengaja, itu yang membatalkan puasa. Wa nuzulu damil haid aw nifas lil mar'ah. Kemudian termasuk juga digabungkan kepada yang 3 itu membatalkan puasa dia kalau wanita datang haidnya atau datang nifasnya. Wal ihtijam. Kemudian berikutnya ihtijam, yaitu berbekam. Jadi bekam karena dia mengeluarkan darah yang banyak. Mengeluarkan darah yang banyak dengan sengaja itu bisa melemahkan tubuh. Nah, dan ini bisa membatalkan puasa. Wal istimna fi nahari Ramadan. Kemudian dia istimna. Apa itu istimna? Yaitu dia mengeluarkan spermanya tanpa berhubungan dengan pasangannya. Dia keluarkan spermanya. Ya, ini batal puasanya. Kecuali kalau dia tidak sengaja. Bagaimana tidak sengaja? Dia bermimpi di siang bolong, bermimpi bertemu bidadari, ya, lalu keluar air maninya, maka tidak batal puasanya karena dia tidak sengaja, di luar kemampuan kalau mimpi, ya. Tapi kalau sengaja dia mengeluarkan air maninya, maka ini membatalkan puasa. Namun semua yang membatalkan puasa tadi baru dia membatalkan puasa dengan syarat 3 syarat. Yang makan, minum barengan istri,
ataupun yang tadi muntah, sengaja mengeluarkan air mani, ataupun berbekam misalnya, semuanya itu syaratnya baru membatalkan puasa ayyakuna aliman ghaira jahil, dzakiran ghaira nasin, mukhtaran ghaira mukrah. Itu syaratnya. Pertama, dia tahu hukumnya, bukan orang jahil. Ya, tahu dia hukumnya dan batalkan puasa. Tapi dia lakukan, batal puasanya. Tapi kalau dia tidak tahu, mungkin dia baru masuk Islam, lalu belum sempat untuk menuntut ilmu, tinggalnya jauh di sana di bawah gunung, nggak ada yang ngajar dia, mau baca juga nggak bisa baca, ya, nggak ada yang ngajar dia tidak tahu. Tapi kemungkinan ini kan di kita sangat sedikit sebenarnya, ya, sangat sedikit. Kebanyakan di kita, di tengah-tengah kita banyak tuang guru, banyak ustadz, ya, banyak buku yang bisa dia baca video yang bisa dia dengarkan tentang masalah puasa. Cuman tidak tahunya itu gara-gara tidak mau menuntut ilmu. Dia cuek terhadap agamanya. Yang jadi otaknya itu hanya uang. Gak mau kalau menuntut ilmu, ngaji-ngaji apa ngaji-ngaji. Nah, jadi dia akhirnya nggak tahu apa yang batalkan puasa, nggak tahu dia. Kalau ini tetap batal puasanya karena tidak ada uzur bagi dia. Nggak ada uzur untuk tidak tahu itu. Karena orang ngaji di setiap lembah orang ngaji. Kita di Jurtebel ini saja musalla berapa berjejer itu bagikan Gunung As-Sarawat itu berjejer. Jarak belum 100 meter atau 100 meter ada musalla, 100 meter lagi ada, 100 meter lagi ada tiap tempat. Dan biasanya ada pengajian. Lalu dia tidak tahu karena nggak pernah ngaji, tidak ada uzur. Tidak ada uzur, ya. Jadi ini kalau betul-betul dia tidak tahu karena memang nggak ada yang ngajar dia, ya, jauh dari tempat orang menuntut ilmu, ya. Lalu karena dia baru masuk ke dalam Islam, jadi banyak yang dia tidak tahu. Sampai tidak tahu kalau misalnya bareng sama istri itu membatalkan puasa, karena nggak tahu, nggak batal puasanya, nggak tahu. Ya. Jadi ini syaratnya, baru batal puasa dia tahu hukumnya. Kalau tidak tahu karena uzur ketidaktahuannya itu, bisa nggak batal puasanya. Yang kedua syaratnya dzakiran ghaira nasin. Dia ingat, tidak lupa. Kalau dia lupa, apalagi baru-baru hari-hari pertama, kedua puasa, biasanya dia jam 7 ngeteh, ngopi, lupa dirinya puasa. Betul-betul lupa. Ngopi dia, tengah-tengah dia ngopi atau sudah mau habis kopinya, baru dia ingat, astagfirullah, puasa kita hari ini. Bagaimana? Sudah ngopi 1 gelas dia ini, lanjut puasanya, nggak ada masalah karena dia tidak sengaja, ya. Jadi syaratnya baru batal puasanya itu orangnya ingat dirinya puasa, dia bukan lupa. Tapi jangan dibuat pura-pura lupa. Manusia bisa kita kelabui, tapi Allah nggak bisa kita kelabui. Allah tahu mana hati yang lupa, mana yang tidak lupa. Kemudian berikutnya muhtaran ghaira mukrah. Orangnya itu memang keinginan sendiri, ya, keinginannya sendiri. Dia tidak dipaksa, nggak dipaksa. Kalau dipaksa, nggak batal puasa. Ya, ada orang maksa sengaja, maksa dia memasukkan air ke dalam mulutnya, dia nggak mau puasa tapi dipaksa, luar kemampuannya, dia nggak batal puasa. Atau diancam dia, kalau kau tidak makan barang ini, saya tembak kamu. Bukan dia parah, bukrah. Ini dia nggak mau, kita orang Islam, saya puasa. Tapi kalau enggak, lehernya yang menjadi taruhannya. Nah ini batal puasa. Jadi syaratnya yang membatalkan puasa itu baru membatalkan puasa. Pertama, dia tahu hukumnya, dia nggak jahil.
Ya, disebut jahilnya itu jahil yang ada uzurnya. Kalau nggak ada uzurnya, jahilnya itu tetap batal puasa. Kedua, dia ingat, dia tidak lupa, bukan sedang lupa. Yang ketiga, dia itu memang karena keinginannya, bukan karena dipaksa. Ya, baru dia batal puasanya. Jamaah. Jadi inilah dia beberapa hal mengenai masalah puasa kita ambil sedikit demi sedikit sehingga lama-kelamaan sudah banyak kita tahu tentang hukum puasa kita, hukum Ramadan kita, sehingga kita betul-betul siap masuk ke dalam bulan Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.